Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, yang mungkin menyimak atau selalu mengikuti videonya Pak Ros. Ini lihat teman-teman, manusia Dajjal Allah yang selama ini menari dan menyanyi di muka bumi, terutama yang dijebak sama gaib penghancur alam vital yang diciptakan Satria Penyihir Muhammad. Mereka kalau nggak bisa membalikkan gaib penghancur alam vital ini, dia nggak bisa nyabuli. Mereka baca pikiran Pak Rois. Padahal kalau yang di Jawa ini, dukun orang-orang berilmu ini, yang berilmu tinggi sudah turun gunung, sudah gabung di seluruh tanah Jawa, sudah sampai Semarang, tapi tetap gagal dan gagal. Bahkan gaib penghancur alat vitalnya itu semakin kuat. Jadi nambah gaib penghancur alat vital ini tinggal ditirakati aja. Kalau cuma dizikiri dia bisa hambar. Seperti itu. Kita zikir itu seperti niup balon. Tinggal kita ukur besar kecilnya gaibnya ini tadi yang kita buat. Makanya dibilang sama Bares, dari adanya umat manusia, terutama dari zamannya para kadewatan sampai sekarang ini, belum ada satupun umat manusia yang bisa mengembalikan kodam ke asalnya. Angin yang dibuat dibentuk plastik ini tadi, dimasukkan kantong plastik atau jadi kodam ini, dibalikkan lagi ke tempatnya, belum ada satupun yang bisa. Hanya Satria Penyihir sejati yang bisa. Itu yang namanya dosa-dosa anak manusia ditanggung sama Satria Penyihir atau juru selamat. Makanya manusia-manusia yang kena dogma sama seluruh kitab, segala kitab, baik kitab Jawa, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat ini, itulah Dajjal yang sebenarnya. Padahal yang disebut Rasulullah ini rasa. Contoh seperti Pak Ros buat gaib penghancur alat vital, nggak perlu nerawang. Kalau orang itu hubungan badan, kita terasa. Jadi contoh kayak Pak Ros bikin penghancur alat vital ini. Kalau istri kita yang kita pasang, kalau istri kita itu selingkuh sama kita ini, di kemaluan Pak Ros ini terasa. Seperti itu. Nah, makanya aku bilang agama, seluruh agama tak bertuhan ini tadi ya seperti itu. Sementara mutlak yang masuk ke dalam raga manusia ini tadi, yang minjam raga manusia, yang jadi dukun dan kiai dan anak buahnya ini tadi, maksudnya anak buahnya orang-orang yang selama ini sikit-sikit cari dukun, cari kiai, contoh di tanah Jawa, nerawang. Itu mereka nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kalau mau bukti, harus nggak bisa nerawang, tapi Pak harus menggunakan naluri atau mata hati atau mata batin. Kalian lihat yang punya channel IKN Kesatria, orang-orang yang manggung di channel IKN Kesatria yang merasa berilmu, mereka bisa apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Dihajar jin betulan ya mereka hancur.
Contoh seperti yang sama ibu dadaya, yang diobati sama ibu dadaya itu perbuatan jin, itu memang asli perbuatan jin. Kalau yang diobati sama dukun dan kiai di tanah Jawa ini perang antar dukun orang-orang berilmu, peperangan mereka baru bisa diobati sama golongan mereka sendiri. Tinggal mana yang lebih tinggi gaibnya sama yang rendah gaibnya. Cuman seperti itu. Makanya kehidupan di tanah Jawa itu nggak pernah nyaman, nggak pernah tentram. Banyak bilang sama Baris, Al-Quran itu menyesatkan manusia. Berbeda sama Wangsit Siliwangi. Kalau Wangsit Siliwangi ini tadi pesan, namanya Wangsit kan pesan untuk anak cucunya. Makanya kerajaan Siliwangi itu tadi ditenggelamkan ke bumi. Alasannya apa? Ya karena kerajaan Siliwangi kerajaan adidaya. Kerajaan merasa dirinya kuat, tapi hancur keluarganya. Dan kalian lihat orang-orang Sunda sekarang mau membelokkan, mau menyesatkan umat manusia. Orang-orang setanah Jawa ini yang dari kuasa kegelapan mau menyeret Nusantara ini masuk ke kuasa kegelapan, supaya umat manusia ini jadi pelacur, yang perempuan seks bebas, yang laki-laki jadi dukun cabul kiai bejat. Itu ajaran wali seluruh wali. Makanya zikirnya wali itu subhanallah, 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 subhanallah. Ini ya sama-sama zikir Allah, Allah, Allah itu sama. Heran itu namanya. Itu namanya nyimpang. Makanya Pak Res pengen melihat orang-orang yang mengaku Imam Mahdi, yang mengaku Sadra Benyingit, baik yang sudah muncul mengaku maupun yang masih disembunyikan sama golongan-golongan Dajjal ini tadi. Makanya ajaran Pak Ros kalau di channel IKN Kesatria itu diduplikat sama orang-orang Sunda ini, orang-orang berilmu Dajjal ini tadi. Banyak yang disembunyikan. Jadi channel IKN Kesatria itu menyembunyikan kuasa kegelapan, melindungi kuasa kegelapan. Tinggal kita lihat aja sama-sama. Seiring perjalanan waktu, baik yang punya channel maupun yang manggung di channel IKN yang udah keseret ke kuasa kegelapan, dampak apa yang akan diterima mereka, cepat atau lambat. Karena Sadra Benyingit ini tadi memiliki sabda Pandita. Contoh kalau Pak Rois, jangankan orang IKN, mertua Pak Rois sendiri, mertuanya sendiri dulu disabda, dibilang sama Pak Rois, karena dia melindungi kuasa kegelapan, lumpuh tangannya, patah 1 tahun kemudian. Nah, sekarang ini channel IKN itu masih dipantau sama alam. Tinggal nunggu detik-detik dampak apa yang akan diterima mereka, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.
Karena ini perang akhir zaman, bukan mainan, bukan candaan, bukan lelucon. Kalian ngomongin Satrio Penyihir, bikin channel Satrio Penyihir, kalian menyesatkan orang awam. Kalian tetap gak bakal kena dampak. Apalagi udah tahu channelnya Satrio Penyihir Muhammad Rois. Sudah bisa dibilang 100% kena dampaknya. Kena ajab kelak di kehidupan kalian di depan sana. Sementara pengikutnya Satrio Penyihir Muhammad Rois tidak diperbolehkan menolong umat manusia yang kena dampak atau lagi menderita. Karena itu untuk contoh. Makanya mandi taubatan nasuha ini atau ya mandi taubatan nasuha berdibaiat sama Satrio Penyihir ini ada sumpahnya. Enggak sembarangan. Makanya orang IKN mau mencuri gimana caranya Satrio Penyihir Muhammad Rois mengobati umatnya. Kok mau dicuri? Sampai-sampai dia mengundang Pak Rois untuk lab. Mereka enggak berani nayangkan. Kenapa? Karena mau disimpan sama dia, mau diambil, mau dicuri, tapi nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena kerajaan langit itu belum terbuka. Walaupun nggak terbuka, karena kerajaan langit ini juga ada penjaganya, lebih ketat penjaganya. Di kerajaan langit, Lebak Jawa ini Gunung Kaf kerajaan Allah, rumahnya para dewa, rumahnya Pak Rois. Rumah penantian ini enggak sembarangan. Dukun dan kiai di seluruh Nusantara ini, terutama Pekanbaru maupun Tanah Jawa yang sudah bentrok sama Pak Rois, itu sampai direkam kayak mana caranya Pak Rois mengobati. Tapi tetap enggak bisa. Walaupun pakai bunga 3 macam, bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga kenanga, mawar merah pusaka untuk angkat penyakit, kodam atau roh. Itu. Mawar putih ini tadi untuk rumah sukma atau rumah kodam tadi. Red bunga kencana ini, bunga kencana ini kereta kencana. Jadi pintunya kerajaan langit ini tadi ada di Gunung Arjuna. Meskipun hijabnya Pak Rois belum terbuka, boleh kalian coba. Boleh kita bertarung dalam kau. Saya sudah bilang, dari Sabang sampai Merauke, Jawa Timur sampai Jawa Barat, bahkan dunia, kalau ragaku bisa hancur diserangkai, Pak Rois nggak perlu mengatakan tentang pusaka-pusaka yang dititipkan sama para leluhur, seluruh leluhur sama Pak Rois. Pak Rois nggak memerlukan itu. Pak Rois hanya memerlukan ibu bumi Papua Kosmo. Karena Pak Rois hanya membantu tahanan beliau. Pak Rois hanya nggak mau jadi anak durhaka. Makanya dibilang sama Pak Rois, jangan segan-segan untuk membunuh atau musnahkan mereka, karena ini untuk membuktikan kalau orang-orang berilmu selama ini di tanah Jawa itu menyesatkan umat manusia, mencelakai seluruh makhluk tanpa kalian sadar. Saya sudah bilang, kita membunuh kuasa kegelapan ini itu bagus supaya nyaman, dan nanti supaya bisa secepatnya kita susun, kita tata ulang. Kalau kita berani perang seperti yang diajarkan, diarahkan sama Pak Rois, nggak ada yang namanya megatrust, nggak ada yang namanya tsunami. Itu nggak ada.
terkecuali tsunami perbuatan manusia. Contoh membuat bom nuklir, jatuhkan di laut, ya tetap terjadi. Jadi bencana-bencana ini bukan hanya kehendak ibu bumi Bopo Angkoso, tapi ulahnya para leluhur kita yang dalam jin. Kalau angin puting beliung dan perbuatan dukun dan kiai ini hanya bisa menurunkan hujan. Tadi hujan yang secara tiba-tiba. Seperti itu. Tinggal kalian pantau dukun dan kiai yang selalu bilang bencana-bencana ini. Jadi mereka harus dibunuh semuanya. Jangan, tidak akan sisa satupun di muka bumi. Contoh pawang hujan itu baru nyaman, baru umat manusia ini akan nyaman. Dan Dewa Kansa itu juga akan kita bunuh. Nanti kita diajarkan sama Faris cara membunuh Dewa Kansa. Cara membunuh Dewa Kansa itu harus pemujanya yang kita bunuh. Seperti itu. Jadi Dewa Kansa memiliki kekuasaan ini karena dikasih makan sama dukun ini tadi. Jadi dia memiliki kekuatan. Kalau mereka nggak kita kasih makan, dia mati. Kayak dibilang sama leluhur, seluruh leluhur nanti akan dibunuh sama Faris dan pengikutnya. Di cara ceritaan, caranya dikasih tahu. Itulah gunanya agama Islam yang berpedoman Trisula Weda. Kalau leluhur yang di alam badan halus ini tadi enggak kita bunuh, enggak kita hancurkan raganya, kita enggak pulang ke alam